Akal mengatakan bahwa Yahudi sebagai agama dapat juga dianut oleh orang-orang lain, walaupun tidak ada hubungan darahnya antara mereka. Lalu kemanakah perginya keturunan orang-orang ini? 4. Kita tidak tahu, dan tidak ada orang yang tahu, hubungan darah yang bagaimanakah yang terdapat antara orang Yahudi Ruasia dengan orang Hazar, orang Arya dan orang Timur. Lalu setelah semuanya ini, apakah masih dapat diterima oleh otak yang sehat kebenaran adanya hubungan darah antara orang Arab dan orang Yahudi? Ini adalah bagian yang amat kecil sekali dari sekian banyak masalah yang harus disadari oleh generasi-generasi umatku, agar ia sadar akan keadaannya, dan sadar akan segala rencana yang dibuat orang lain untuk menghancurkannya. Kilasan harapan. Fajar kenyataan telah mulai terbit. Jika sekiranya Freemasonry serta tangan-tangan rahasia lainnya telah berhasil sekian lamanya menipu umat manusia, menyesatkannya, dan memperhambakannya untuk kepentingan bangsa pilihan Tuhan, maka jeritan-jeritan yang dilakukan oleh para ahli pikir baik di timur maupun di barat telah mulai terdengar dengan amat nyaringnya, membangunkan umat-umat dunia yang masih tertidur, agar mereka itu terbangun dari kepulasan yang amat dalam ini, agar tahu kemana mereka melangkahkan kaki. Jeritan Rado. Tahun-tahun 1937, Mr. Robert Valery Rado telah mengucapkan sebuah pidato dalam pembukaan perkumpulan Churchill Joint di Paris, di mana ia telah memaparkan kekuasaan Freemasonry di Prancis. Ia berkata, ketika malam-malam di mana dibuka pameran internasional di Paris, seluruh dunia bintang segi 6, yang menjadi lambang Bani Israel dan pangeran para iblis, yang dikukuhkan di atas puncak segitiga Freemasonry yang berpusat di puncak tonggak kemerdekaan yang terapat di tengah-tengah lapangan Al Trocadero, dari mana memancar cahaya-cahaya itu menunjukkan bahwa itulah yang menjadi lambang perdamaian yang berkumandang sekarang di dunia. Pengertian perdamaian Freemason dan Yahudi. Saya mengatakan bahwa perdamaian yang dimaksudkan oleh orang-orang Freemason dan Yahudi itu tidak lain dari perdamaian konferensi-konferensi Moskow, Jenewa, yaitu perdamaian Freemason dan Yahudi para pemilik bintang segi 6 dan segi 3 iblis. Diagung-agungkannya semua semboyan ini di tengah-tengah salah satu lapangan terbesar di ibu kota Prancis, membuktikan bahwa tangan para pemiliknya adalah tantangan yang berlumuran darah. Tangan-tangan inilah yang telah mengada-adakan atasan dengan maksud untuk menimbulkan pergolakan berdarah yang timbul di antara mereka dan bangsa-bangsa Prancis, Rusia dan Spanyol. Serasa-rasa tampak di mata saya darah yang ditumpahkan di negara-negara itu terpancar panas bersama dengan benang-benang cahaya yang terpancar dari bintang itu dan dari pondasinya, memberikan penjelasan secara terus terang kepada kita bahwa adalah tidak mungkin mengambil terhadapnya. Tidak lama lagi masing-masing kita terpaksa memilih sikap terhadapnya, ikut bertarung bersama dengannya, atau berdiri di samping korban-korbannya. Harus menentukan sikap terhadap Freemasonry dan Yahudi. Didirikannya tiang ini dengan semboyan-semboyan yang terdapat di puncaknya merupakan suatu tantangan yang jelas terhadap monumen agama Kristen yang telah didirikan di lapangan Santo Petrus di Roma sebagai pengekal kenang-kenangan ia disalib. Dengan pengertian yang lebih benar, ia merupakan suatu tantangan yang keji dari pihak orang-orang Yahudi terhadap seluruh perasaan kaum Masehi. Tidak cukup pengertian terhadap Freemasonry dan tujuan-tujuannya. Kita, kalangan kaum Kristen, tidak pernah memikirkan dalam bentuk yang cukup untuk memahami Freemasonry dan tujuan-tujuannya, dan kita tidak mau bersusah payah untuk mendalami semua rahasia dan tujuannya. Di antara tujuan-tujuannya, jika kita mau memikirkan secara bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat memperhatikan bahwa ia bertujuan untuk membunuh kecenderungan-kecenderungan yang tidak biasa yang terdapat dalam diri manusia dan melucuti manusia itu dari nilai-nilai utama yang diperolehnya berkat keimanannya. Ia bertujuan untuk meracuni kepercayaannya dan membunuh jiwa kemanusiaannya. Dengan melakukan segalanya itu, ia berharap untuk memadamkan api iman kepada Allah yang terdapat dalam jiwa dan menggiring manusia itu ke dalam ateisme kekafiran dan materialisme yang kotor. Agar seluruh dunia ini tenggelam dalam lautan kegelapan di mana ia akan terlunta-lunta tanpa tujuan dan tanpa harapan, sampai pada akhirnya dunia itu seluruhnya jatuh di bawah telapak kaki mereka tanpa gerak. Pengertian semboyan Freemasonry kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan. Pengertian sesungguhnya dari semboyan segitiga Freemason itu, yaitu kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan,
bukan pengertian sesungguhnya yang dikandung oleh ketiga kata-kata itu. Orang-orang Freemasonry dan tuan-tuan mereka bangsa Yahudi sama sekali tidak pernah memikirkan untuk menganut prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kata-kata semboyan. Tetapi ketiganya itu, mereka kemukakan untuk menentang Trinitas Suci Kristiani, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Tujuan mereka adalah untuk menggantikan Trinitas ini dengan ketiga kata-kata semboyan mereka itu, sehingga Trinitas itu dapat ternoda kesuciannya, dan agar iman dan kepercayaan manusia menjadi lemah terhadapnya. Freemasonry dan politik. Freemasonry lebih dari hanya suatu partai politik saja, walaupun dalam rangka untuk mencapai sebagian dari tujuan-tujuannya, ia telah menggunakan beberapa partai politik. Tujuannya yang terpenting adalah menguasai pemikiran dan hati nurani manusia. Ia selalu bergerak secara rahasia, seakan-akan ia itu adalah suatu kekuatan maha tinggi yang memberikan inspirasi dan ilham. Inspirasi dan ilham ini tentu saja bersumber dari setan. Rencana-rencana rahasia. Berkat rencana-rencananya yang serba rahasia, ia telah mendapat kesempatan untuk menyebarluaskan racun-racunnya di segala tempat. Menyelidiki cara-caranya yang serba rahasia amat mencengangkan pemikiran orang. Pengaruh Freemasonry. Tujuan Freemasonry adalah melucuti manusia dari segala akidah kepercayaannya, dari segala prinsipnya, dan dari segala idealismenya. Freemasonry menghancurkan pengertian-pengertian kemuliaan, kehormatan, kepercayaan, dan loyalitas di Eropa. Freemasonry telah mendapat kemajuan yang besar sekali dalam bidang melemahkan iman kalangan umat Kristen di Eropa. Demikian pula ia amat berhasil dalam membunuh jiwa nasionalisme dan patriotisme di kalangan para pemuda bangsa-bangsa Eropa. Ia juga telah menghancurkan pengertian manusia terhadap tradisi dan adat istiadat yang telah turun-temurun, seperti kemuliaan, kehormatan, kepercayaan, dan budi pekerti, dan pengertian-pengertian yang sama dengan itu. Freemasonry menyebarluaskan ateisme, permisivisme, dan kekafiran di dunia. Sekarang ini Freemasonry sedang mengusahakan untuk menutup seluruh dunia ini dengan ateisme dan kebinatangan mutlak, agar seluruh dunia itu dapat hidup dalam bergelimang dosa dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal inilah yang telah diperangi umat manusia beratus-ratus abad lamanya, untuk dapat melepaskan diri daripadanya. Tidak ada di dunia ini orang yang menentang Freemasonry. Yang aneh adalah bahwa tidak ada di dunia ini duasa ini seorang pun yang menghalanginya atau memberikan peringatan terhadap tujuan-tujuannya yang berbahaya. Saya seakan-akan melihat bahwa dunia ini telah mabuk olem karena jiwanya telah banyak sekali menyedot racun Freemasonry itu. Freemasonry harus dilawan. Karena itu saya harus berterus terang kepada Anda bahwa melawan musuh yang bersifat setan dan besar kuasanya itu adalah suatu kewajiban yang terletak di pundak kita orang-orang Kristen. Kita berkewajiban mempersatukan segala kekuatan kita dan bersatu untuk memeranginya, dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari warisan kebudayaan, dari kejahatan-kejahatan Freemasonry. Perkembangan pendukung Freemasonry dan sebab-sebabnya. Walaupun telah banyak yang diketahui orang tentang kejahatan-kejahatan Freemasonry dan tentang hubungannya yang amat rapat dengan orang-orang Yahudi, para pengikutnya tetap saja bertambah banyak dan para pendukungnya semakin berkembang. Sebabnya adalah karena kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, sehingga ia merupakan daya penarik bagi golongan oportunis, orang-orang yang berjiwa lemah, yang memberikan pembenaran kepada dirinya dengan mengatakan bahwa untuk mencapai cita-cita mereka, satu-satunya jalan adalah bergabung dengan Freemasonry dan memberikan pelayanan secara loyal kepadanya. Catatan Rado tentang dunia Arab. Yang benar-benar menjadikan kita marah adalah bahwa dunia Arab yang telah diperlakukan orang-orang Yahudi dalam bentuk yang demikian kejam. Masih terdapat juga demikian banyak putera-puteranya yang terkemuka menggabungkan diri dan menjadi pengikut yang setia dari orang-orang Yahudi Freemasonry, seakan-akan mereka itu patung-patung batu yang beku, yang sama sekali tidak mempunyai perasaan dan hati dalam hal ini. Mereka itu seperti apa yang disebutkan orang dalam peribahasa orang yang kamu panggil itu tidak bernyawa. Fatwa Rasid Rida nomor 365. Yang disiarkan dalam fatwa-fatwa tentang Freemasonry, jilid ketiga. Jawaban nomor 1. Freemasonry adalah suatu perkumpulan politik yang terdapat di Eropa untuk menghilangkan kekuasaan penguasa-penguasa agama dan dunia seperti paus-paus dan raja-raja,
Karena itu ia bersifat rahasia. Para anggotanya yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuannya selalu berada dalam bahaya dari pihak penguasa-penguasa yang mereka tentang. Mereka berusaha untuk merampas kekuasaan dari tangan para penguasa itu dan menyerahkan ke tangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang membuat undang-undang dan mengawasi penguasa-penguasa yang mereka angkat untuk melaksanakan undang-undang itu. Karena itu maka perkumpulan itu amat besar pengaruhnya dalam penggulingan-penggulingan kekuasaan politik yang terjadi di Eropa. Di antaranya ada revolusi Prancis yang telah terjadi sebelumnya. Demikian pula dalam mengadakan revolusi Utsmani dan revolusi Portugal yang terjadi kemudian. Para pendiri perkumpulan ini dan orang-orang yang bekerja untuk kepentingannya di Eropa terdiri atas orang-orang Nasrani dan Yahudi. Para pemimpinnya terdiri atas orang-orang Yahudi yang mempunyai peranan yang amat besar di dalamnya. Sebabnya adalah karena apa yang mereka namakan kesaliman dan penindasan amat saling dirasakan oleh orang-orang Kristen yang lemah, yang dilakukan oleh orang Kristen yang kuat-kuat. Demikian pula yang paling mendapat untung dari kekacauan-kekacauan dan revolusi-revolusi yang telah diusahakan orang-orang Freemasonry itu adalah orang-orang Yahudi di Eropa. Demikian pula halnya yang akan terjadi di daerah-daerah Utsmani, jika kekuasaan orang-orang Freemason tetap demikian kuatnya dalam perkumpulan persatuan dan kemajuan, dan kendali negara tetap berada di tangan persatuan ini. Mereka juga sedang melakukan usaha seperti ini di Rusia, tetapi di sana pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap kaum Yahudi. Di Rusia ini, bangsa Yahudi masih tetap berada dalam pahitnya penindasan. Freemasonry di dunia timur, seperti di Mesir, di Syria dan di tempat-tempat lain, mungkin benar apa yang dikatakan oleh banyak anggotanya, bahwa perkumpulan ini tidak bergerak di bidang politik dan di bidang agama. Ia hanya bergerak di bidang kesusastraan dan kemasyarakatan, tetapi dari pihak lain, dapat pula dikatakan bahwa Freemasonry ini dalam kegiatannya mempunyai hubungan dengan agama dan politik. Masing-masing dari kedua pendapat ini ada bukti yang mendukungnya, tetapi tidak ada pertentangan antara kedua pendapat ini. Freemasonry tidak pernah menyerang salah satu agama pun, atau menganggap suatu agama lebih baik dari agama-agama lain. Ia juga tidak meminta orang-orang yang masuk menjadi anggotanya untuk meninggalkan agama yang dianutnya, dan ia tidak menyerukan ateisme. Sekarang ini di Mesir, Freemasonry tidak berusaha untuk mengubah pemerintahan Hadef. Di sana ia juga tidak berusaha untuk mengubah atau menentang pemerintahan Utsmani. Dari sini dapat dipahami bahwa Freemasonry tidak menentang agama dan juga tidak menentang politik negara. Tetapi hubungannya dengan agama dan politik cukup dikenal orang, dari apa yang telah kami sebutkan di atas, yaitu tentang tujuan didirikannya Freemasonry ini. Jadi walaupun secara langsung Freemasonry tidak bekerja untuk maksud ini, tetapi ia memang berusaha untuk melapangkan jalan untuk tujuan itu. Hal itu dilakukannya dengan jalan mengumpulkan setiap orang yang berpengaruh di setiap negara, memperbanyak jumlah pengikut mereka, memperkuat rasa persatuan di kalangan mereka, dan memperlemah hubungan-hubungan mereka yang bersifat agama dan politik. Setelah itu, secara setingkat demi setingkat meyakinkan mereka, sehingga mereka mau dan bersedia untuk mengubah bentuk pemerintahan, dan menghilangkan kekuasaan agama dan kekuasaan pribadi yang merupakan tujuannya yang terakhir, walaupun hal itu harus dilakukan dengan jalan revolusi dan kekuatan senjata. Jadi Freemasonry pada dasarnya bersifat politik, dan ia tetap bersifat politik dalam setiap kerajaan di mana terdapat kekuasaan pribadi atau kekuasaan agama. Sampai pada akhirnya warna keragamaan itu hilang dari pemerintahan. Demikian pula kewenang-wenangan para raja dan pangeran. Baru ketika itulah perkumpulan menjadi bersifat kesusastraan dan kemasyarakatan, di mana para anggotanya berkumpul dalam sidang-sidang, menyampaikan pidato-pidato, ceramah-ceramah, serta berkenal-kenalan dengan orang-orang besar yang belum dikenal dan masih asing. Adapun mengenai persetujuan orang-orang yang berselisih pendapat mengenai tujuan ini, maka hal ini biasanya dilakukan dengan berangsur-angsur dan dengan meyakinkan bahwa kepentingan terdapat di dalamnya saja. Di antara cara-caranya adalah surat kabar. Di dalam surat kabar itu berkali-kali disiarkan dengan menggunakan bermacam-macam cara, dikatakan bahwa tempat agama itu adalah di masjid-masjid dan di gereja-gereja, bukan di pemerintahan atau di lembaga-lembaga keduniaan.